Halo, video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi terpadu bersama saya Niwayan Misyani. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian, yang kedua penyebab penyakit infeksi, yang ketiga rantai penularan, yang keempat faktor risiko healthcare associated infection, yang kelima infeksi nosokomial, yang keenam pencegahan dan pengendalian infeksi. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari orang ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindarkan dari orang-orang yang menderita penyakit dari golongan ini. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Kemudian, apa sih penyebab penyakit infeksi? Penyebab penyakit infeksi tersebut ada 4. Yang pertama adalah bakteri, yang kedua virus, yang ketiga jamur, yang keempat parasit. Oke, apakah ada yang tahu dari antara kalian apa contoh daripada penyebab penyakit infeksi melalui bakteri? Ya, betul sekali. Contohnya misalnya kayak orang terkena penyakit TBC, dia penularannya melalui udara, misalnya melalui batuk-batuk. Kemudian virus contohnya yang sering kita lihat adalah gigitan anjing atau yang sering kita kenal dengan rabies. Kemudian jamur contohnya misalnya kurap dan kutu air. Kemudian parasit itu ada 2, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, kira-kira apa sih itu parasit internal dan eksternal? Penyakit parasit interna adalah hewan yang berbahaya di dalam tubuh. Contohnya misalnya orang yang sedang mengalami disentri atau malaria, otomatis di dalam tubuhnya ada parasit disentri maupun malaria yang berbahaya. Kemudian parasit eksternal, apa itu? Parasit eksternal adalah hewan yang berbahaya di permukaan tubuh yang sering kita kenal dengan kutu rambut, kutu hewan. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah bagaimana sih rantai penularannya. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah apa sih penyebab daripada infeksi tersebut. Karena yang kita ketahui adalah penyebab infeksi tersebut adalah bakteri, jamur, virus maupun parasit. Kemudian kita lihat berikutnya adalah sumbernya. Apa sumber daripada penyebaran infeksi tersebut? Bisa dari manusia, bisa dari air, larutan, obat maupun peralatan. Setelah itu, lewat mana dia bisa keluar sehingga menyebarkan penyakit tersebut? Bisa melalui ekskreta, bisa melalui sekreta, maupun tetes. Kemudian bagaimana cara penularannya? Penularannya ada 2, yaitu bisa berupa kontak langsung maupun kontak tidak langsung, baik melalui udara, benda, maupun vektor. Kemudian setelah cara penularannya, nah kemana masuknya selanjutnya infeksi tersebut? Tempat masuknya baik dari lapisan mukosa, luka saluran cerna maupun urin nafas. Jika kondisi tubuh seseorang rentan atau penjamu rentan, contohnya misalnya kekebalan lemah, pasca bedah, luka bakar, penyakit kronis, ataupun usia muda atau usia terlalu tua, maka akan rentan sekali infeksi ini masuk ke dalam tubuh. Kemudian selanjutnya, apa itu faktor risiko healthcare associated infection atau yang sering kita kenal dengan infeksi nosokomial? Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi di rumah sakit atau dalam sistem pelayanan kesehatan yang berasal dari proses penyebaran di sumber pelayanan kesehatan, baik melalui pasien, petugas kesehatan, pengunjung, maupun sumber lainnya. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan rentan sekali terjadi infeksi nosokomial karena memang infeksi nosokomial itu terjadi di rumah sakit. Kemudian, apa sih penyebab infeksi nosokomial tersebut? Mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian sudah mengetahui penyebab infeksi nosokomial. Pada video kali ini kita akan mengingatkan apa saja penyebab infeksi nosokomial tersebut. Yang pertama pasien, yang kedua petugas kesehatan, yang keempat pengunjung, yang kelima sumber lain. Kenapa pasien bisa menyebabkan infeksi nosokomial? Tentunya karena banyak pasien yang misalnya contohnya sedang sakit, dia tidak memakai masker, kemudian batuk-batuk, sehingga yang lainnya bisa terkena penyakit infeksi nosokomial di rumah sakit. Nah, kemudian petugas kesehatan, kok bisa petugas kesehatan bisa penyebab infeksi nosokomial? Contohnya misalnya pegawai laundry, dia misalnya mencuci limen-limen kotor tidak sesuai SOP dan bisa menularkan kepada pengunjung maupun temannya sendiri. Kemudian pengunjung sangat rentan karena bisa keluar masuk daripada rumah sakit sehingga dia membawa infeksi dari luar maupun dari dalam rumah sakit. Dan yang terakhir adalah sumber lainnya.
Kemudian setelah kita mengetahui pengertian, faktor penyebab, penularan, nah terus apa yang kita lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadinya infeksi? Maka kita perlu mengetahui tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa itu? Pencegahan dan pengendalian infeksi itu adalah cara yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit dari orang ke orang atau dari peralatan ke orang dapat dilakukan dengan meletakkan penghalang di antara mikroorganisme dan individu pasien ataupun petugas kesehatannya. Kemudian, strategi apa yang perlu kita buat untuk pencegahan dan pengendalian? Yang pertama adalah pengendalian administratif sehingga semua sesuai dengan administrasi sehingga celah-celah untuk penyebaran infeksi nosokomial itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua, pengendalian dan rekayasa lingkungan. Jadi, pengendalian dan rekayasa lingkungan ini memegang peranan penting dalam pencegahan penyebaran infeksi nosokomial maupun infeksi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah alat pengendalian diri. Jadi, di rumah sakit para petugas harus menggunakan alat pengendalian diri. Contoh misalnya sarung tangan saat bekerja, kemudian celemek saat bekerja, dan lain sebagainya. Jadi dari kesimpulan dari video yang sudah saya jelaskan ini bahwa infeksi nosokomial berasal dari proses penyebaran di sumber pelayanan kesehatan baik melalui pasien, petugas kesehatan, pengunjung maupun sumber lain. Maka diperlukan pencegahan dan pengendalian. Sekian video dari saya, sampai ketemu pada video berikutnya.